Ar-Rahman Ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan materi dari eksponen, yaitu persamaan eksponen. Pada persamaan eksponen akan ada beberapa macam bentuk dari persamaan tersebut. Untuk itu, silakan kalian siapkan alat tulis serta buku catatan ya, dan simak video berikut ini. Bentuk yang pertama yaitu adalah jika A pangkat fx, jadi pangkatnya di sini mengandung unsur variabel sama dengan A pangkat k, maka fx ini sama dengan k, di mana A-nya ini basisnya sama, dengan syarat A-nya ini bernilai positif dan tidak sama dengan 1. Contoh, di sini Ustazah punya 4 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 1/8. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita harus menyamakan basisnya dulu ya, basisnya harus sama. Gimana caranya? Berarti ini kita buat 2, yang 4 ini, 2 pangkat 2. Kemudian yang 8 itu berapa? Berarti 2 pangkat 3. Nah, di sini pangkatnya tetap ya. Masih ingat kan tentang sifat eksponen? Di mana bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Ya, betul sekali. Jadi kita dapat mengalihkan pangkatnya. Ya. Di sifat ini kita dapat mengalihkan setiap pangkatnya. Di sini sudah kalikan nih. 2 kali 2x ditambah 2 kali 1. Kemudian yang 1/2 pangkat 3. Nah ini masih ingat ya bentuk seperti ini. Sama halnya seperti apa? Ya betul sekali. Bentuknya seperti bilangan berpangkat negatif. Itu sama dengan 1/pangkat x. Ini saya tuliskan. 2 pangkat 4x tambah 2 sama dengan 2 pangkat negatif 3. Ini basisnya sudah sama. Maka kita dapat menggunakan bentuk yang pertama ini, itu fx sama dengan 4, sehingga 4x tambah 2 itu sama dengan min 3. Kita cari nilai x-nya. Nah, nilai x-nya sehingga diperoleh adalah min 5/4. Ini adalah hasilnya. Sekarang bentuk yang kedua. Jika a pangkat fx sama dengan a pangkat gx, ya, jadi pangkatnya ini sama-sama mengandung unsur variabel dan basisnya sama, maka fx ini sama dengan gx, dengan a-nya bernilai positif dan tidak sama dengan 1. Contoh, saya punya akar 9 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 27 pangkat x dikurangi 5. Masih ingat ya, bentuk akar itu sama aja seperti, ya betul sekali, kita dapat membuat bilangan berpangkat pecahan seperti ini ya. Di indeksnya adalah 2. Nah, dituliskan di sini 2x tambah 1/2. Kemudian 27 ini kita jadikan basisnya 3 ya, agar sama nih basisnya. Kalau sudah sama basisnya, maka kita dapat menggunakan sifat yang seperti ini. 27 itu sama aja seperti 3 pangkat 3. Pangkatnya tetap tuliskan lagi ya, x min 5. Kemudian 9 ini basisnya masih belum sama, kita buat berarti 3 pangkat 2. 2x plus 1/2 sama dengan ini kita kalikan setiap pangkatnya ya, 3x, kemudian 3 kali min 5 adalah min 15. Ini sama, kita harus mengalihkan setiap pangkatnya sehingga diperoleh 3 pangkat 2x tambah 1 itu sama dengan 3 pangkat 3x min 15. Sudah sama ya basisnya, maka kita dapat menghitung nilai dari pangkatnya ini ya, yang kita hitung nilai pangkatnya saja. Sehingga 2x tambah 1 itu sama dengan 3x min 15. Min x, ya ini 2x dikurangi 3x hasilnya min x, kemudian min 15 min 1 hasilnya min 16. Nah nilainya ini masih negatif ya, agar menjadi positif maka kita harus kalikan dengan min 1 sehingga x-nya diperoleh hasilnya adalah 16. Selanjutnya bentuk yang ketiga, jika a pangkat fx sama dengan b pangkat fx. Ya, basisnya beda, tapi pangkatnya sama dan pangkatnya ini mengandung unsur variabel x. Maka fx itu sama dengan 0. Dengan syarat AB ini nilainya adalah positif dan tidak sama dengan 1. Ya. Contoh,
Kita punya 2 pangkat X kuadrat min 4 sama dengan 5 pangkat X kuadrat min 4. Nah, ini basisnya beda ya. Yang sama hanya pangkatnya. Maka pangkatnya ini kita buat sama dengan 0. Kalau bentuknya sudah seperti ini, maka kita faktorkan. Masih ingat ya, bentuk ini sama seperti apa? Betul sekali. Bentuknya itu sama seperti A kan? A tambah B dikali A dikurangi B. Bentuknya sama seperti ini. Sehingga di sini difaktorkan, diperoleh nilai X-nya itu sama dengan min 2 atau X-nya itu sama dengan 2. Bentuk yang keempat. Bentuknya ini cukup banyak syaratnya ya. Jika Hx pangkat Fx sama dengan Jx pangkat Fx. Jadi di sini basisnya itu mengandung unsur variabel dan pangkatnya juga mengandung unsur variabel. Basisnya itu tidak sama, yang sama hanya pangkatnya. Maka ada 3 cara kita dalam menyelesaikannya. Yang pertama, Hx sama dengan Jx. Jadi basisnya ini sama ya. Hx itu sama dengan Jx. Yang kedua itu adalah Fx sama dengan 0. Ya, pangkatnya ini kita sama dengan 0. Syarat Hx-nya ini, basisnya itu tidak sama dengan 0 dan Jx-nya juga tidak sama dengan 0. Kemudian cara yang ketiga yaitu Hx sama dengan min Jx. Jadi basis min dikalikan dengan negatif 1. Dengan syarat Fx-nya ini genap. Jadi nilai pangkatnya ini genap ya. Nah, untuk memudahkan kita perhatikan contoh berikut. Di sini saya punya 2x min 4 pangkat x tambah 1 itu sama dengan 3x min 11 pangkat x tambah 1. Nah, cara untuk menyelesaikan ini kita harus menggunakan 3 cara tadi sekaligus ya, bukan salah satu. Karena kalau salah satu yang kita gunakan, maka itu tidak memenuhi dari bentuk yang keempat. Yang pertama apa? Berarti kan basisnya ya. Basis ini sama dengan ini. Kita buat seperti ini ya. 2x min 4 sama dengan 3x min 11. Sehingga kita peroleh nilainya ini seperti ini. 2x min 3x berarti kan min x. Min 11 ditambah 4 itu min 7. Nah ini masih negatif. Maka kita harus jadikan positif. Sama-sama dikalikan dengan min 1. Sehingga diperoleh nilai x-nya itu sama dengan 7. Selanjutnya cara yang kedua, ya cara yang kedua adalah fx-nya ini sama dengan 0 ya. Fx-nya apa? Berarti kan x tambah 1 sama dengan 0. Sehingga x-nya itu diperoleh min 1. Kita dapat nilai x-nya, jangan lupa ada syarat ya di situ. Syaratnya adalah hx dan jx-nya, basisnya ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Tidak sama dengan 0. Sehingga kita cek satu-satu ya. Substitusikan angka min 1 ke dalam persamaan ini. Sudah masukkan yang pertama itu yang di hx itu kan ini, jadi 2 kali min 1 min 4 maksudnya adalah negatif 6. Kemudian yang jx nya ini ya, kita substitusikan angka min 1 ke dalam persamaan ini, maka 3 kali min 1 dikurangi 11 diperoleh hasilnya min 14. Nah dari sini ini kan nilainya tidak sama dengan 0, berarti x ini memenuhi. Selanjutnya, cara yang ketiga yaitu adalah hx sama dengan min jx. Jadi dikalikan dengan min 1. Sini hx-nya adalah 2x min 4. Ini kita kalikan dulu. Min kali 3x. Berarti min 3x min berarti positif 11. Ini kita hitung yang ada. Ini 3x. Ya. Kita hitung yang ada variabel x-nya. Sehingga di sini diperoleh 5x sama dengan 15, sehingga x-nya adalah 3. Nah, ketika sudah dapat angka x-nya ini sama dengan 3, maka kalian harus lihat syaratnya dulu ya. Syaratnya tadi apa? Syaratnya adalah fx-nya ini harus bernilai genap. Itu pangkatnya, itu nilainya genap. Kita cek. Kita substitusikan angka 3 tadi ke persamaannya itu. Itu 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, 4 itu berapa? Karena ini memenuhi, sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah x yang ini, dan yang ini. Jadi kalau kita urutkan, nilainya adalah min 1, 3, dan 7. Inilah himpunan penyelesaian pada soal di kelompok nomor 4.
Selanjutnya, bentuk yang kelima, yaitu jika hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Ya, jadi basisnya ini sama, dan sama-sama mengandung unsur variabel. Yang berbeda adalah pangkatnya, tapi juga mengandung unsur variabel x. Yang pertama yang harus kita lakukan itu menghitung nih, fx itu sama dengan gx, jadi pangkatnya ya sama, karena basisnya udah sama. Selanjutnya yang kedua, yaitu hx sama dengan 1. Ya, basisnya ini sama dengan 1. Yang ketiga, yaitu hx sama dengan 0. Jadi basisnya ini sama dengan 0. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Fx dan gx-nya itu harus bernilai positif. Jadi pangkatnya ini harus bernilai positif. Yang keempat, yaitu adalah hx sama dengan min 1. Dengan syarat fx dan gx-nya itu pangkatnya itu sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Jadi kalau salah satunya yang bernilai genap, maka dia itu tidak memenuhi. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang kelima, ini sudah punya x min 4 pangkat 3x tambah 2 itu sama dengan x min 4 pangkat x tambah 4. Basisnya kan sudah sama ya. Yang berbeda adalah angkatnya. Maka di sini kita harus menggunakan 4 cara tadi. Yang pertama apa? Yang pertama adalah fx itu sama dengan gx-nya, pangkatnya yang sama dengan kan. Jadi 3x tambah 2 sama dengan x tambah 4. Nah, kita hitung ada variabel x-nya dan yang tidak ada variabel x-nya, sehingga diperoleh nilai x-nya itu sama dengan 1. Selanjutnya, yang kedua, yaitu adalah basisnya itu sama dengan 1 ya. Basisnya apa di sini? X min 4 sama dengan 1. Sehingga di sini kita nilai x-nya adalah 1 ditambah 4, sehingga 5. Cara yang ketiga, yaitu adalah basisnya itu kita sama dengan 0. X dikurangi 4 sama dengan 0, dengan 0 ditambah 4, sehingga x-nya adalah 4. Nah, di cara yang ketiga ini kalian harus jeli ya, karena ada syarat yang harus kita cek. Syaratnya apa? Syaratnya itu ada fx dan gs-nya itu harus bernilai positif ya. Bernilai positif. Kita substitusikan x-nya sama dengan 4 ini ke persamaan ini ya, ke pangkatnya. Jadi kan 3 kali 4 tambah 2 sama dengan 14, dan satunya adalah 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, di sini berarti nilainya adalah positif. Karena di sini positif, berarti dia memenuhi. Yang keempat itu adalah x dikurangi 4 sama dengan min 1. Jadi kita gunakan basisnya sama dengan min 1. Nilai x-nya adalah min 1 tambah 4 adalah 3. Nah, yang cara keempat ini juga kita harus cek syaratnya. Cek syaratnya yang mana? Ya ini dia, cara cek syarat itu ada pada pangkatnya. Pangkatnya harus sama-sama ganjil atau pangkatnya harus sama-sama genap nilainya. Kita substitusikan angka 3 ke dalam fx-nya. Berarti kan f3 sama dengan 3 kali 3 tambah 2 sama dengan 11. Yang satunya gx-nya berarti 3, x-nya kita substitusikan angka 3 sama dengan 3 tambah 4 sama dengan 7. Nah, ini keduanya sama-sama ganjil. Karena sama-sama ganjil, maka dia memenuhi. Dari sini, maka yang menjadi himpunan penyelesaiannya mana saja? Ya, betul sekali. Nilainya adalah ini ya. X sama dengan 1, X sama dengan 5, X sama dengan 4, dan X sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaian itu adalah 1, 3, 4, dan 5. Inilah himpunan penyelesaiannya. Kemudian bentuk yang keenam. Nah, bentuknya seperti ini ya. A kali A pangkat fx tambah B kali A pangkat fx tambah C sama dengan 0. Di mana A, B, C-nya ini adalah anggota bilangan real. Dengan A-nya itu bernilai positif. A ini juga bernilai positif. Dan tidak sama dengan 1. Nah, mari kita kerjakan contoh berikut ini. Ini saya punya 3 pangkat 2x tambah 1 ditambah 27 sama dengan 82 kali 3 pangkat x. Nah, bentuk ini mirip ya dengan bentuk yang ini, di mana yang ini itu sama seperti yang ini. Yang ini 82 kali 3 pangkat x itu sama seperti ini.
dan C-nya itu ini ya, 20. Nah, bentuk ini harus kalian rubah menjadi bentuk seperti ini. Caranya gimana? Caranya kita menggunakan sifat dari eksponen ya. Masih ingat ya? Di sini 3 pangkat 2x tambah 1 itu sama aja seperti apa? Ya, betul sekali. Perkalian bilangan berpangkat, maka pangkatnya yang kalian jumlahkan. Sehingga di sini Ustazah akan buat bentuknya seperti ini. 3 pangkat 2x dikali 3 pangkat 1. Ya. Kalau kita kalikan, maka pangkatnya ini bisa dijumlah. Kemudian yang ini, kita sama seperti di sini. Ini Ustazah pindah ke sisi sini, sehingga dikurangi 82 kali 3 pangkat. Ditambah 27 sama dengan 0. Kita lihat ya, 3 pangkat 1 itu berapa? 3. Dikali 3 pangkat 2x itu sama aja seperti 3 pangkat x dikuadratkan. Ya, jadi bilangan berpangkat, jika dipangkatkan lagi, maka dia dikalikan. Kemudian ini tetap ditulis 82 kali 3 pangkat x ditambah 27 sama dengan 0. Kemudian Ustazah misalkan ini kan sama sudah 3 pangkat x, ya ini juga 3 pangkat x. Ustazah misalkan 3 pangkat x itu sama dengan p. Ya. Nah, di sini ini akan Ustazah ganti dengan p. Ini juga p. Saya tuliskan di sini 3 kali p. Di sini ada pangkat 2 ya. Sehingga di sini tulis juga p pangkat 2. Dikurangi 82 dikali p. Ditambah 27 sama dengan 0. Kalau sudah berbentuk seperti ini, maka dapat kita faktorkan. Nah, di sini sudah faktorkan menjadi bentuknya seperti ini. 1/3 dikali 3P min 81 dikali 3P min 1 sama dengan 0. Di sini kita hitung, maka diperoleh P min 27 kalikan 3P min 1 sama dengan 0. Nah, nilai P-nya itu berapa? Itu P di sini nilainya adalah 27 dan P yang di sini itu nilainya adalah 1/3. Dan nilai P ini bukan hasil dari himpunan penyelesaiannya, bukan ya. Bukan penyelesaian persamaan ini. Tetapi P ini, P apa? P ini adalah kita misalkan sebagai 3 pangkat X. Sehingga di sini saya hitung lagi, P yang pertama itu sama dengan 27 ya. P itu apa? P itu adalah 3 pangkat X. Nah, 27 kita buat agar basisnya sama ya dengan ini. Sehingga kita buat 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Basisnya sudah sama, maka X ini sama dengan 3. P1-nya itu sama dengan 1/3. P itu apa? 3 pangkat X. 1/3 sifat eksponen itu sama dengan apa? Ya, betul. Bilangan berpangkat negatif. Sehingga dituliskan 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat min 1. Basisnya sudah sama, sehingga pangkatnya ini yang sama. Maka X itu sama dengan min 1. Sehingga penyelesaian persamaan ini adalah himpunannya adalah min 1,3. Gimana? Cukup mudah ya untuk persamaan eksponen. Ada 6 bentuk pada persamaan eksponen. Jadi ini harus kalian ingat ya. Nah, kalau kalian sudah mulai paham, kita coba lakukan latihan soal. Soal yang pertama yaitu adalah nilai X yang memenuhi persamaan ini. 1/25 pangkat X min 2,5 sama dengan akar 625 dibagi 5 pangkat 2 dikurangi X. Jika ada soal seperti ini, kalian harus ingat dan kalian harus kerjakan dengan menggunakan sifat-sifat eksponen. Bentuk seperti ini sama halnya seperti apa? Ya, betul sekali, bilangan berpangkat negatif. Sehingga di sini Ustazah akan rubah basisnya menjadi 5 ya. Semuanya sudah rubah basisnya menjadi 5. Dituliskan 5 pangkat min 2 pangkat X min 2,5. Jadi sini adalah 5 pangkat min 2 dipangkatkan lagi X dikurangi 2,5 sama dengan 625. Ini basisnya sudah rubah jadi 5 pangkat 4 dibagi ini tetap ya 5 pangkat 2 dikurangi ini. Nah, kalau sudah menjadi seperti ini, kita selesaikan dulu nih yang di sebelah sini, yang di sebelah kiri. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka kita dapat mengalihkan setiap pangkatnya ya. Kemudian
Kemudian di sisi kanan ini bilangannya akar ya, di akar. Tentunya kalian masih ingat, jika bilangan itu berbentuk akar, maka dapat kita rubah ke dalam bentuk, ya betul, ke dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan. Di sini tidak ada indeksnya, maka pasti indeksnya sini adalah 2. Di sini ada pembagian bilangan berpangkat dengan basisnya sama. Jika sudah basisnya sama, maka apa yang dapat kita lakukan? Ya, betul sekali. Kita dapat mengurangkan pangkatnya saja. Ini Ustazah akan kurangkan pangkatnya terlebih dahulu. Ya, 4 dikurangi 2, kurangi X, sehingga diperoleh 5 pangkat 2 tambah X. Indeksnya ini tetap ya, indeksnya adalah 2. Dari sini, ini sudah kalikan, min 2 kali X, min 2X, min 2 kali min 2,5, hasilnya adalah 5. Titik 5. Nah, ini sudah ya. Tinggal yang ini. Jadi kita rubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan. Sehingga menjadi 5 pangkat 2 tambah X per 2. Basisnya sudah sama. Sehingga kita dapat menghitung pangkatnya saja. Jadi sini dituliskan min 2X tambah 5 itu sama dengan 2 tambah X dibagi 2. Untuk menghitung nilai X-nya, kita operasikan sesuai aljabarnya. Diperoleh min 4X tambah 10 sama dengan 2 ditambah X. Ya, jadi 2 ini kita kalikan ke sini. 2 kali min 2X jadi min 4X, 2 kali 5 jadi 10. Yang ada variabel X-nya ya, jadi min 4X min X sama dengan 2 dikurangi 10, min 5X itu sama dengan min 8. Sehingga X-nya kita peroleh 8 per 5. Inilah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Sekarang latihan soal yang terakhir, yaitu penyelesaian persamaan akar dari 1/3 pangkat min 2X tambah 2 sama dengan 81. Di sini, untuk memudahkan kita dalam penyelesaiannya, kita harus menyamakan basisnya terlebih dahulu ya. Setelah itu, kita bisa mengoperasikannya. 81 itu sama ya seperti apa? Ya, betul sekali. 3 pangkat 4. Kemudian, ini bentuknya akar ya, bentuknya akar, dan di sini ini bentuknya adalah 1/3 pangkat min 2X tambah 2. Ini sama aja seperti apa bentuknya? Ya betul sekali, bilangan berpangkat negatif. Ketika bilangan berpangkat negatif, maka kita rubah ya menjadi apa? Di sini kan negatif min 2X. Negatif ketemu negatif menjadi positif, plus 2 ketemu negatif depannya maka menjadi negatif. Sehingga diperoleh akar 3 pangkat 2X ditambah 3 pangkat 2X min 2 sama dengan 3 pangkat 4X. Basisnya harus kita samakan. Dan di sini indeksnya dari akar ini adalah 2. Bentuk akar dapat kita rubah menjadi bentuk bilangan berpangkat pecahan. Sehingga di sini 2X min 2 dibagi 2 sama dengan 3 pangkat 4. Basisnya sudah sama. Basisnya sudah sama. Ini kita selesaikan dulu nih yang ini. Ini 2X dibagi 2 hasilnya adalah X, min 2 bagi 2 hasilnya min 1. Basisnya sama ya, sehingga X min 1 itu sama dengan 4. Kita hitung nilai X-nya sama dengan 5. Jadi penyelesaian persamaan ini dihasilkan nilai X-nya adalah 5. Bagaimana Nana? Cukup mudah ya materi kita kali ini tentang persamaan eksponen. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan dapat kalian pahami. Dan jika masih ada pertanyaan, silahkan tanyakan kepada guru pengajar kalian nantinya. Pesan Ustazah, tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.